Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber, pembelajaran 5. Sekarang ya, halaman 44. Ya, ini ada PR ya. PR siswa dibantu mengenai penentuan sumber siswa dan dengan dibantu oleh orang tua membuat puisi. Ya, nanti kita buat aja ya puisinya. Ya, intinya kita di sini akan ada membahas pembelajaran 5 ya. Untuk pembahasan yang lain ya, ini adalah playlistnya. Nah, link dari playlist ini ada di kolom deskripsi ya. Jadi dengan menggunakan link akan urut dan runtut tayangannya ya. Cek di deskripsi untuk linknya. Ini sebelum kita bahas pembelajaran 5, kita kerjakan PR-nya dulu ini ya. Nah, orang tua membantu siswa membuat puisi tentang sumber daya alam yang terdapat di daerahnya. Ya, Pak Ali tinggal di Surabaya. Surabaya itu daerah pesisir. Maka kita akan membuat puisi tentang daerah pesisir. Ya, kekayaan daerah terpesisir ya, kekayaan alam daerah pesisir. Kekayaan alam daerah pesisir. Nah, ini nanti cocok untuk daerah Lamongan. Jadi yang pesisir-pesisir itu, ya. Sidoarjo. Nah, kekayaan alam daerah pesisir. Kalau di pesisir itu kita kalau bikin puisi kita terdiri dari berbait-bait, setiap bait 4 baris dengan rima tertentu. Ya, kita mulai dengan aku tinggal di pesisir misalnya. Aku tinggal di pesisir. Ingat ya, di sini ir. Nah, ya, pakai huruf ir. Jadi kita lebih fokus pada vokalnya ya. Ini i. Kalau bisa ir ya, ir atau yang bernuansa ir, gitu ya. Aku tinggal di pesisir. Kemudian bisa AA, BB atau ABAB. Misalnya pesisir yang kata ir lagi air misalnya ya, air ya, air. Aku tinggal di pesisir batas daratan dengan air. Nah, oke. Batas antara daratan dengan air. Jangan perairan lah, ya, air gitu. Jadi kalau karya puisi seperti ini kita lebih pada estetikanya ya. Cocoknya kan perairan gitu ya. Kita air gitu aja. Ya, ini kita agak mengambil irnya ini. Ya, aku tinggal di pesisir batas antara daratan dengan air. Yang ir lagi atau kalimat lain ya. Atau mungkin kita bikin AABB ya, tempat sungai bermuara. Tempat sungai bermuara. Nah, kalau gitu kita cari yang A lagi, tempat sungai bermuara. Hutan bakau sepanjang cakrawala. Wah, keren kan? Hutan bakau sepanjang cakrawala. Ini kan menunjukkan kekayaan sumber daya alam ya di pesisir sepanjang cakrawala. Oke, bait kedua saya lanjutkan di sini aja ya. Agak memakan tempat orang lain ini. Oke, misalnya karena ini sumber daya alam mungkin lebih ada ini ya, kekayaan alam yang ada di sana. Kita mungkin hutan bakaunya ya, hutan bakau ini sangat penting. Hutan bakau adalah rumah. Rumah. Tempat burung-burung singgah. Singgah. Nah, kita pakai ya. Rumah singgah. Nah, kita bisa memakai apa lagi yang ya. Misalnya melimpah ruah atau tumpah yang itu kita cari kita tanamkan di kepala. Kita cocoknya enaknya kalimatnya seperti apa ini? Kalau sudah seperti ini. Hutan bakau adalah rumah tempat burung-burung singgah.
Terus kemudian di sana kekayaan melimpah ruah, itu juga enak loh. Atau udang dan kepiting melimpah ruah gitu ya enak juga. Atau diulang lagi aja ya, hutan bakau adalah rumah tempat burung-burung singgah. Hutan bakau adalah rumah, wah gitu lagi. Hutan bakau adalah rumah, ya. Ikan dan kepiting di sana melimpah. Ikan, udang, dan kepiting sangat melimpah. Wah, kekayaan alam ini masuk pada kekayaan alam ya kan? Mau apa lagi? Di sini banyak yang atau apa ya? Usaha perikanan begitu berkembang, ya, gitu ya. Usaha kekayaan sumber daya alam, perikanan begitu berkembang. Banyak yang menjadi petambak dan nelayan, yang menjadi petambak dan nelayan. An, masih nyambung ya. Apalagi ini? Kembali ikan dan udang adalah sumber penghasilan. Nah, adalah sumber penghasilan dalam sujudku bersyukur akan kekayaan alam. Wasik. Ku bersyukur akan kekayaan alam. Am ya, an dan n dan m itu masih nyambung lah, kekayaan alam ya. Oke, nuansanya masih nyambung. Ang, n sama m itu masih nyambung. Usaha perikanan begitu berkembang, banyak yang menjadi petambak dan nelayan. Ikan dan udang adalah sumber penghasilan. Dalam sujudku bersyukur akan kekayaan alam. Nah, kalau sudah bersyukur menjaga aja. Oke, ini contoh ya, contoh. Ini adalah contoh kita membuat puisi yang hubungannya dengan kekayaan alam. Di daerahnya masing-masing, Pak Ali daerah pesisir. Oke, sekarang pembelajaran 5, kegiatan yang kita sukai dapat menentukan jenis kegiatan pekerjaan yang kita cita-citakan, ya. Jadi kita suka apa? Ya. Ini akan menentukan jenis kegiatan dan pekerjaan yang kita cita-citakan. Ya. Bacalah kembali puisi tentang cita-cita pada pembelajaran yang telah lalu berikut ini. Cita-citaku karya Angelika. Kita baca lagi ya. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu. Seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu. Karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkahku jalani, semua cobaan kulewati. Untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, semua akan kuperjuangkan. Nah, oke. Apa isi dari bait ke-1 puisi tersebut? Ya, bait ke-1 ini bait ke-1. Ini bait ke-1. Ya. Bentar. Nah, sampai sini ya, sampai untukmu. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, akan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Jadi menceritakan keindahan suara biola. Ya, menceritakan keindahan suara biola. Oke. Kemudian apa isi dari bait kedua?
Di sini bait kedua, ya kita lihat isinya tentang apa. Aku suka alat musik itu, ini pertama ya, ini kedua. Ini kedua, aku suka alat musik itu karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku menjadi pemain biola. Ya, menunjukkan cita-cita, menetapkan tujuan, menetapkan pemain biola sebagai cita-cita. Pemain biola sebagai cita-cita. Ini cita-cita yang bagus, ya. Pemain biola yang profesional itu ya bisa menjadi pekerjaan juga. Nomor 3, langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati. Ini yang paling penting ya dari puisi ini. Ya adalah bait keempat. Jadi ini cita-cita itu beda dengan mimpi. Bedanya, langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati untuk mendapatkan yang kuinginkan, semua ku perjuangkan. Menunjukkan perjuangan menggapai cita-cita. Perjuangan menggapai cita-cita. Cita-cita ya. Apakah cita-cita yang disebutkan dalam puisi tersebut menjadi pemain biola? Pemain biola. Berilah judul lain sesuai dengan puisi tersebut. Ya, cita-citaku. Ya, judul lain bisa pemain biola adalah cita-citaku. Atau pemain biola ya. Bisa seperti ini, cita-citaku sebagai pemain biola. Menceritakannya. Puisi cita-citaku menunjukkan bahwa cita-cita sebagai pemain musik biola dapat diraih apabila rajin berlatih. Kita tidak boleh mudah menyerah. Ya, jika mengalami kesulitan. Memang biola itu alat musik yang tidak mudah, Pak Ali tahu itu susah. Ya, tapi kalau begitu bisa, biola akan mengeluarkan suara yang indah. Apakah di antara kamu mempunyai cita-cita sebagai pemain musik? Seorang pemain musik, ya, pasti tahu tentang notasi lagu, tempo dan tinggi rendah nada. Ini kembali kita akan menyanyikan lagu yang temponya itu sedang, ya. Oke, nanti Pak Ali nyanyi sendiri dulu, kalian dengarkan, terus kita nyanyi sama-sama ya. Aku ingin jadi penerbang langit biru, tempat bermain, melayang, terbang setinggi mungkin. Tangkas berani laksana elang, terjauh terbangku di ruang angkasa, melayang antara bintang-bintang. Sekarang kalian nyanyi sendiri ya.
Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi belajarnya setelah bernyanyi bersama. Apa judul lagu itu? Judulnya adalah Aku Ingin Jadi Penerbang. Aku ingin jadi penerbang. Jadi penerbang. Nah, tempo apakah yang digunakan untuk menyanyikan lagu? Ya, tempo itu kunci kalau C mayor itu. Temponya itu tempo sedang. Sedang. Nyanyikan bait lagu yang pertama. Ya, tandailah kata yang memiliki tanda tinggi. Ya, bait pertama aku ingin. Wah, kalau nggak sama musik kurang. Aku ingin jadi penerbang. Nah, ingin ya. Aku ingin. Ini agak tinggi. Aku ingin jadi penerbang. Ini rendah. Langit biru, langit biru, langit biru, ngitnya tinggi. Langit biru, tempat bermain, melayang. Lah melayang ini tinggi. Melayang ternya tinggi, terbang setinggi mungkin, terbang setinggi mungkin. Nah ini, terbang setinggi mungkin. Ini semuanya panjang. Waduh ini kok. Oke, ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nyanyikan bait lagu kedua. Tandailah kata yang memiliki nada rendah. Sekarang rendah ya. Nada tinggi sekarang rendah. Tangkas berani laksana elang. Tangkas berani laksana elang. Berani elang. Ini rendah ya. Tangkas berani laksana elang. Jauh terbangku di ruang angkasa. Ini tinggi. Jauh terbangku di ruang angkasa. Ini angkasanya tinggi ya, agak tinggi. Ini tinggi semua. Ya, itu yang rendah. Oke. Kita lihat lagi di sini. Kita lanjutkan. Sudah kita tandai. Yang rendah saya kasih warna ini aja, biru aja untuk membedakan ya. Yang rendah ini saya kasih warna biru untuk membedakannya. Ya, bait kedua. Yang rendah saya kasih biru. Jadi di sini. Oke. Kita lanjutkan lagi. Oke, bacalah syair lagu Aku Ingin Jadi Penerbang, tuliskan isi syair pada bait pertama. Isi syair. Ya, aku ingin jadi penerbang, langit biru tempat bermain, melayang-layang terbang setinggi mungkin. Ya, aku ingin jadi penerbang bisa terbang tinggi di angkasa. Ya, aku ingin jadi penerbang menjadi pilot. Penerbang bisa diartikan pilot ya, bisa terbang tinggi sehingga bisa terbang tinggi di angkasa. Bisa terbang tinggi di angkasa. Oke, tuliskan isi syair bait kedua. Ya, nah ini bait kedua.
Tangkas berani laksana elang, jauh terbang di ruang angkasa, melayang-layang antara bintang. Wah, kalau ini astronot kalau antara bintang ya. Tangkas berani laksana elang, ya. Jadi bisa terbang di angkasa seperti elang. Ya. Menjadi pilot bisa terbang seperti elang, ya seperti burung. Menurutmu kegiatan apa yang harus dilakukan agar cita-cita menjadi penerbang tercapai? Olahraga yang teratur, penerbang harus sehat badannya, olahraga teratur, ya, belajar yang rajin, ya. Seorang pilot itu harus pandai matematika, pandai sains, ya, karena memang harus bisa memutuskan keputusan-keputusan penting di angkasa sana. Tidak seperti motor atau tidak seperti sepeda yang sebentar-sebentar bisa berhenti. Di sana begitu terbang, wah, itu tidak bisa parkir semau-maunya sendiri, ya kan? Ya, kegiatan apa yang harus dilakukan agar cita-cita menjadi penerbang tercapai? Belajar yang rajin, ya. Terus membaca buku-buku tentang penerbangan, membaca buku-buku tentang penerbangan, ya, paling tidak tentang aerodinamika, ya, ya. Membaca buku-buku tentang penerbangan, ya, jadi biar tahu, ya, informasi-informasi apa seputar penerbangan. Nah, ini penting, ya. Kemudian bisa berlangganan sama media, situs berlangganan dengan, ya, ini dengan content maker, ya, tentang penerbangan, bisa di YouTube, ya, berlangganan dengan konten kreator tentang penerbangan. Di YouTube ini ada pilot yang membuat konten kreator atau pengamat-pengamat penerbangan, jenis-jenis pesawat itu ada, ya. Jadi biar paham bagaimana cara kerja pesawat, minimal seperti itu. Paling tidak tahu, ya, kenapa sih pesawat bisa terbang. Nah, pengetahuan-pengetahuan itu dipupuk sejak kecil, ya. Ya, membaca buku tentang penerbangan, berlangganan dengan konten kreator tentang penerbangan, bisa di YouTube atau mungkin di Facebook, ya, bahkan di Instagram atau TikTok pun ada, ya. Jadi informasi-informasi tersebut kita akan membuat puisi kita akan membuat puisi lagi berdasarkan isi puisi yang sudah kita tentukan sebelumnya. Cobalah baca bait puisi berikut dan tentukan isinya. Nah, ini, aku memandang bintang bertaburan, betapa indah kerlip bintang di tengah langit malam. Ingin kulukis indahnya pemandangan alam pada kertas gambarku. Isi bait puisi adalah kekaguman penulis tentang keindahan langit. Penulis, ya, tentang keindahan langit saat malam. Saat malam. Dengan bahasa-bahasa yang indah, ya. Aku memandang bintang ada lima buah, indah indah, ya. Betapa indah kerlip bintang di tengah langit. Bintang-bintang menyala kecil berwarna putih, kelihatannya kurang indah, ya. Indah kerlip bintang. Jadi memang kalimatnya dipilih kalimat yang indah, ya.
Nah, ini ada lagi ya, menari kupu-kupu ya, karya Aisy Asma Nadia. Gadis kecil berselendang warna-warni dengan bibir mungil menari-nari. Lihat ya, i warna-warni, menari-menari, rasanya itu menyatu kedua kalimat itu. Ya, gadis kecil berselendang warna-warni dengan bibir mungil menari-nari. Parasmunan ayu, lentik jemarimu mendayu. Nah, ikuti irama kupu-kupu yang menari-nari indah. Di tepian panggung, tepuk tangan pun terdengar meriah. Nah, di sini tidak 4/4 ya. Ini puisi gaya baru yang seperti ini. Ya, aturannya tidak begitu mengikat seperti dulu. Ya. Gadis kecil bersenang warna-warni dengan bibir yang mungil menari-nari. Parasmunan ayu, jemari lentikmu mendayu. Ikuti irama kupu-kupu yang indah, yang menari indah di tepian panggung. Tepuk tangan pun terdengar meriah. Ya. Isi bait puisi tersebut adalah ikuti gadis kecil yang seorang gadis yang menarikan tarian kupu-kupu, dengan indah di panggung. Penonton pun bertepuk tangan dengan meriah. Bertepuk tangan meriah. Ya, kalau yang bawah ini kan artinya sama, isinya sama, tapi kan tidak indah toh. Seorang gadis yang menarikan tarian kupu-kupu dengan indah gitu kan kurang menarik kalimatnya itu. Kalau dibuat puisi seperti ini jadi menarik. Hai Siti, kamu mahir sekali memaknai isi puisi tadi. Apa yang kamu lakukan sehingga kamu dapat dengan cepat mengartikan puisi tersebut? Apakah kamu kelak ingin menjadi penulis? Terima kasih Penny. Aku hanya senang membaca saja. Dengan membaca aku terlatih untuk mengerti isi bacaanku. Ya, aku juga senang membaca puisi, tetapi aku ingin menjadi ilmuwan nantinya. Jadi suka puisi tidak harus menjadi seorang penulis, ya. Ya, boleh jadi cita-cita kita adalah ilmuwan, tidak ada masalah. Ya, baik-baik fine-fine saja. Ya, apabila kita ini ilmuwan dan suka tentang puisi, karya-karya sastra seperti itu. Ya. Kamu harus menguasai semua keterampilan yang diajarkan di sekolah. Semua keterampilan itu dapat membantumu meraih cita-citamu. Kegemaranmu mengerjakan sesuatu tentu juga akan membantumu meraih cita-citamu. Jika cita-citamu sesuai dengan kegemaran atau hobimu. Ya, kegemaranmu mengerjakan sesuatu juga dapat membantu meraih cita-citamu jika cita-citamu sesuai dengan kegemaran atau hobimu. Ya, sebenarnya tidak harus, ya, tidak harus sama. Ya, tidak harus sama. Tapi sikap kita tentang hobi yang serius, ya keseriusan ini yang efeknya besar pada bagaimana keseriusan kita terhadap cita-cita juga. Ya, jadi cita-cita ilmuwan ya bisa mendengarkan musik dengan serius, menghargai karya seni. Ya, ini akan melatih imajinasi, akan melatih intuisi yang dibutuhkan seorang ilmuwan juga. Ya, kan? Jadi akan lebih baik lagi kalau sudah cita-citanya ilmuwan, sukanya baca ilmu pengetahuan, lebih komplit kalau itu, ya kan? Amatilah gambar di bawah ini. Apakah manfaat yang didapatkan mereka dengan melakukan kegiatan tersebut? Bagaimana kegiatan tersebut dapat membantu mereka meraih cita-cita? Ya, di sini Dayu gemar menari, ia bercita-cita menjadi pelukis. Tidak masalah, sama-sama seni. Ya. Sekali lagi, manfaat apa yang didapatkan mereka dengan melakukan kegiatan tersebut? Ya, bagaimana kegiatan tersebut dapat membantu mereka meraih cita-cita? Ya. Yang pertama, Dayu gemar menari dan bercita-cita menjadi pelukis. Tarian bisa menjadi ya inspirasi dalam melukis misalnya. Ya, bisa menjadi inspirasi. Ya kan? Lani gemar menyanyi, ia bercita-cita menjadi ahli komputer. Komputer itu tentang
kita belajar tentang algoritma, tentang aturan, ya. Komputer belajar tentang aturan, bahasa, ya bahasa pemrograman. Dan musik ini adalah bahasa juga, musik juga bahasa seni, ya, bahasa seni. Ya, kepekaan kita, artwork kita. Jadi dalam pemrograman itu ya dikenal istilah artwork juga. Artwork. Jiwa seni kita itu sangat mendukung apapun profesi kita, termasuk pemrograman ahli komputer itu. Siti gemar membaca, ia bercita-cita menjadi ilmuwan, apalagi ini sudah nyambung, nggak perlu diterangkan lagi. Ilmuwan itu sebagian besar ilmunya didapat dari membaca, ya sebagian lagi meneliti sendiri. Ya, Udin gemar melukis, ia bercita-cita menjadi guru. Lah guru juga harus pandai melukis, ya. Kemampuan guru memberi ilustrasi akan membuat murid lebih paham, ya. Kemampuan ilustrasi, ya, ini penting. Jadi ilustrasi, hubungannya di situ. Benny gemar berolahraga, ia bercita-cita menjadi pemain bulu tangkis. Kalau ini jelas berhubungan secara langsung, ya paling nggak perlu menghubung-hubungkan lagi. Oke, apakah kesimpulanmu? Kesimpulannya, ya, apapun hobi kita, ya asal kita melakukannya dengan serius, dapat menunjang cita-cita kita. Nah, sebagai contoh di kimia ada teori yang namanya oktav Newland, ya oktav. Jadi ternyata susunan periodik di awal-awal tentang unsur alam semesta ini mengikuti oktav sesuai dengan notasi musik. Nah, nyambung ini ya, hukum oktav Newland. Ya, jadi hukum oktav Newland ini, ya Pak Oktav ini menemukan bahwa susunan unsur di alam semesta ini, ya ternyata mengikuti oktav seperti musik, ya do re mi fa sol la si do. Walaupun pada akhirnya temukan lebih kompleks lagi, tapi sebagian ada yang mengikuti ini, sebagian mengikuti hukum ini, dan banyak lagi matematika dengan ilmu pengetahuan alam banyak sekali. Ya di matematika ada pi, ya huruf pi ini sangat natural, ada rasio golden ratio, ya terus ada Fibonacci. Wah, Fibonacci ini adalah ditemukan Fibonacci itu sendiri, jadi kayak deret di matematika yang hampir selalu kita temukan secara alamiah. Rasio tentang ujung jari kita, rasio ini, panjangnya ini, panjang siku kita, ternyata mengikuti sebuah rasio yang ajak dan konsisten di matematika. Itu nanti akan kita pelajari. Jadi apapun hobi kita harus serius, ya, serius, karena itu nanti akan nyambung keseriusan itu, ya, dengan pencapaian cita-cita. Tidak semua kegiatan yang sesuai kegemaran akan menjadi mata pencaharianmu kelak yang kamu cita-citakan. Pak Ali gemar bermain gitar, bukan berarti terus pencariannya sebagai pemain gitar, enggak. Gitarnya juga enggak bagus-bagus amat kan, ya, tetapi hobi bermain musik ini, ya, bisa menjadikan alat komunikasi dengan warga misalnya, ya kan, suasananya kan enak kalau sambil genjrengan istilahnya, apalagi seusia remaja gitu. Nah, akan tetapi kegemaran melakukan kegiatan tertentu membantu mencapai cita-citamu, ya kan.
Pada saat melakukan kegiatan tertentu, kamu sedang melatih keterampilan dan sikap yang baik. Ini poinnya. Keterampilan sikap yang baik itulah yang akan membantu mencapai cita-citamu. Kalian gemar sepak bola, gemar nontonnya aja, nggak gemar main, tapi kemampuan kalian untuk menganalisa sepak bola, pemain yang bagus siapa, bagaimana mungkin prediksi kalian tentang sebuah permainan akan menjadi pembicaraan yang hangat, ya. Nah, ini bisa mendekatkan kita, merekatkan hubungan dengan orang lain, misalnya sesama penggemar bola. Jadi tidak masalah. Ya. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 siswa. Buatlah data kegemaran setiap kelompok ya, dan cita-citanya. Laporkan data tersebut sebagai berikut. Misalnya nama Ali. Saya mencontohkan diri saya sendiri. Gemar musik. Ya, dulu cita-citanya menjadi guru. Sekarang juga menjadi guru ya secara online. Ya. Nah, misalnya, oke. Apakah kegemaran siswa tersebut dapat membantunya mencapai cita-citanya? Ya, bisa. Adakah kegemaran siswa yang tidak sesuai dengan cita-citanya? Ada. Pasti ada. Orang itu ada yang gemar mancing padahal cita-citanya jadi dokter. Loh, apa hubungannya nanti? Kesabaran. Memancing melatih kesabaran. Apabila ada, mintalah temanmu untuk menjelaskan alasannya. Coba ya, minta teman untuk menjelaskan alasannya. Apa kesimpulan hasil diskusi kelompok? Tuliskan diskusi tersebut pada kertas tugas dan kumpulkan pada guru. Kerjasama dengan orang tua, siswa bertanya kepada orang tua tentang kegemaran masa kecil. Apakah kegemaran orang tua sesuai dengan pekerjaannya sekarang? Siswa berdiskusi mengenai cita-cita dan kegiatan yang digemari seseorang. Oke, nah di sini Pak Ali menuliskan cita-citanya guru. Tapi kalau kalian tanya pada Pak Ali waktu Pak Ali masih kecil, ya dulu waktu SD kalau ditanya Pak Ali selalu menjawab cita-citanya apa? Ingin jadi pilot. Jujur ya, karena melihat pilot bisa terbang kemana-mana. Nah setelah SMP ganti lagi, Pak Ali itu bercerita menjadi ilmuwan cita-citanya itu. Makanya Pak Ali suka membaca, ya suka membaca terutama sains. Nah akhirnya kegemaran membaca ini membawa Pak Ali menjadi seorang guru. Man di sini saya tulis cita-cita guru biar sesuai dengan yang dikerjakan Pak Ali sekarang. Itu aja ya. Jadi cita-cita kadang ada perubahan. Tidak masalah, yang penting punya dulu. Jadi jangan takut ada cita-cita itu berubah, nggak usah takut. Ya, jadi memang kadang cita-cita berubah, tapi jangan sampai kalian tidak punya bayangan masa depan atau tidak punya cita-cita. Oke, untuk video ini cukup dulu. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.